Kemudian ada yang bilang CSR itu dipisahkan dari bisnis inti perusahaan. Kemudian CSR dianggap tidak berkaitan dengan pelanggan. Kemudian yang terakhir, CSR hanya bersifat kosmetik bagi citra perusahaan. Artinya adalah kosmetik di sini tuh kayak image gitu. Jadi suatu perusahaan itu apa ya, bisa dikatakan bersifat agak ya udah deh, kita melakukan program CSR hanya untuk bisa mendapatkan image baik di sekitar situ gitu. Misalnya perusahaan A itu sering melakukan ini pembagian apa, sembako, kemudian pembagian uang tunai gitu-gitu. Namun kan konsep itu kalau dipandang dari beberapa hal kurang baik gitu ya, kurang responsibility. Kenapa? Karena apa, program tersebut tidak membangun taraf hidup, tidak meningkatkan taraf hidup orang gitu. Jadi memang ada persepsi yang berbeda-beda, makanya inilah ditimbulkan persepsi parsial yang cenderung lebih negatif gitu ya. Kemudian selanjutnya ada, nah ini beberapa program CSR yang sudah diterapkan di dunia gitu ya, kurang lebihnya gitu ya. Ada 6 ya, ada 6. Yang pertama ada, kalau berdasarkan perkembangan memang dari pertama kita kegiatan filantropi ya, kegiatan filantropi perusahaan. Jadi kegiatan filantropi perusahaan itu dalam artian kegiatan apa yang cenderung lebih diadakannya di pihak internal saja gitu. Kemudian ada promosi kegiatan sosial. Kemudian ada pemasaran terkait kegiatan sosial. Kemudian ada pemasaran kemasyarakatan korporat. Kemudian ada wujud konkret ya, wujud nyata dari skema besar. Kemudian ada pekerjaan sosial kemasyarakatan secara sukarela. Gitu ya. Jadi dua hal ini kan agak sama ya ini. Nah, ini walaupun ini yang pemasaran, ini pekerjaan sosial. Jadi dalam artian kita membutuhkan orang banyak, kita membutuhkan khalayak untuk mendapatkan program CSR ini. Nah, Ibu bahas pertama yaitu promosi kegiatan sosial. Artinya dalam aktivitas CSR ini perusahaan ini ya menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu. Kemudian yang kedua, promosi terkait kegiatan sosial atau cost related marketing. Gitu ya. Nah, maksudnya di sini adalah dalam aktivitas CSR ini perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya jumlah penjualan produk. Ini yang paling sering dilakukan di perusahaan-perusahaan gitu ya. Kemudian selanjutnya promosi kemasyarakatan atau corporate social marketing. Nah, dalam aktivitas CSR ini biasanya perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan, keselamatan publik, menjaga kelestarian LH, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, ini untuk TPPL sendiri menurut Ibu lebih ke promosi kemasyarakatan. Apabila nanti kita sudah nggak pandemi gitu ya, bisa ada kesempatan ke perusahaan, mungkin kita bisa bidik yang bagian promosi tadi. Kemudian ini beberapa undang-undang yang menyangkut atau mengatur tentang CSR. Ini berdasarkan yang Ibu dapat ya. Kalau yang terupdate-nya belum saat ini. Ada fenomena ISO ya, ISO 26000, kemudian undang-undang PT atau perusahaan terbatas, perseroan terbatas, maksud Ibu, pasal 74. Jadi undang-undang inilah yang digunakan untuk mengatur CSR. Cuman memang ada beberapa hal bahwa CSR kadang ada ditemukan hal-hal yang kontra gitu ya dengan undang-undang di pasal 74. Nah, ini ada info, yaitu Indonesia adalah negara pertama di dunia yang meregulasi
aktivitas CSR dalam bentuk undang-undang perseroan tadi gitu ya. Jadi Indonesia itu baru yang melakukan atau membuat regulasi khusus untuk CSR gitu. Ya, untuk materi hari ini Ibu rasa cukup sekian gitu ya. Nah, untuk pengganti absensi hari Selasa yang lalu, Ibu akan memberikan soal gitu ya. Nanti dalam bentuk file tersendiri setelah Ibu upload ini di bawahnya nanti akan ada soalnya gitu ya. Silahkan nanti diketik dalam bentuk PDF, diupload di psikologi seperti biasa gitu ya. Nah, untuk batas waktunya nanti diperhatikan di dinding dinding di psikologi gitu ya. Silahkan di update terus infonya di WA group. Baiklah, Ibu akhiri kalau nggak ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas untuk materi hari ini, silakan Ibu buka melalui via Wapri. Bisa langsung menanyakan ke Ibu via Wapri pada jam kerja ya, jam 8 sampai jam 4 sore. Gitu saja, Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.